panas banget. Kang Mas kepanasan? Ih, Rasakan hembusan angin yang kuat dengan teknologi kesejukan dari air. Desainnya yang elegan dan modern akan mempercantik interior rumah Anda. Jangan tunda lagi kenyamanannya dan dapatkan kipas angin sekarang juga. Sejuknya nyata, nyaman sepanjang hari. Ternyata mereka yang sejajar belum tentu selaras. Menyandang gelar sang Maha Sentana tak membuatnya bisa bersanding dengan sang pangeran. Gelar itu tersemat dengan kurang sempurna pada tubuh bermarga Abtodarmo sebagai tania akan kalbu yang dimilikinya. Sejak kisah ini bermula, Sentana tidak bersalah. Sentana hanya berjalan sesuai takdir yang tersandang untuknya. Tuan Sentana, ngapunten, sudah ditunggu Biung di ruang makan. Nggih, Mbak, yuk. Pagi, Biung. Pagi kan, Mas. Biung, ngapunten, Sentana berniat pergi ke Solo selama 3 hari. Apakah diizinkan? Gak apa, kamu keluar deh. Kalau kamu butuh sesuatu, bisa bilang sama Kang Mas, nanti dicarikan. Sentana sudah terlalu lama di rumah, Biung. Putramu ini ingin membeli beberapa buku sambil menikmati suasana luar. Sentana ingin menikmati masa muda, Biung. Kang Mas izinkan kamu pergi ke Solo dengan syarat jika kamu sudah merasa sakit cepat kembali ke rumah. Kamu memang sudah dewasa, harus mengerti lingkungan luar. Kamu juga bisa beristirahat di pondok Kang Mas jika kamu melewatinya. Jaga kesehatan kamu di luar sana ya. Kamu siapa? Aku udah pernah ngeliat kamu di perkumpulan. Kayaknya kamu dari kalangan seperti ini. Sentana. Aku Rania Jo. Senang bisa kenalan sama kamu, Sentana. Apa kamu bukan orang dari daerah ini? Apa kamu butuh saran tempat bagus di daerahnya? Tentu, gimana? Malam nanti di kediaman Safira akan diadakan pesta arak. Di sana akan ada banyak wanita-wanita penari cantik yang bisa kamu sewa. Apa kamu tidak suka pesta arak? Padahal pesta tersebut terkenal di kalangan Kalalondo. Baiklah, Ron ya. Antarkan aku ke tempat Nisa Tira itu. Jangan terlalu rapi, nanti jadi terlihat aneh. Apa aku harus menolongmu? Jangan sikit madam penyakit itu. Lantas bagaimana caraku untuk menolongmu?
berhenti di sini sekarang. Bukankah kamu bisa pergi jika kamu mau? Tidak, aku harus melunasi hutang judi ayahku. Baiklah, aku akan menolongmu. Matur suwun Tuan. Sentana segera membawa Lembah ke hadapan Nyi Satira. Ia meminta Nyi Satira agar membawa Lembah bersamanya. Nyi Satira awalnya mempertanyakan akan mengapa ia ingin membawanya. Namun, setelah Sentana memberikan harta perhiasan milik orang tuanya yang ia bawa sebagai bayaran pengakuan Lembah, Nyi Satira mengizinkan Sentana untuk membawa Lembah dan memberitahu bahwa nama wanita yang ia bawa ialah Lembah. Sentana pun membawa Lembah ke kediaman Kang Mas Dewa. Setelah menghabiskan selama berhari-hari berdua, Sentana menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan Lembah. Soalnya kan banyak banget contohnya kan. Terus banget kamu Lembah, sepertinya aku sudah jatuh cinta denganmu. tapi pokoknya sedikit paling besok Lembah, ini. Maksudnya aku bantu biasi dulu. Sentana, bolehkah aku bertanya sama kau? tentu. Kenapa kau mencintaiku? Aku hanyalah wanita dari kalangan bawah yang ingin mancang memasuki kehidupanmu. Bukankah kita ini salah? Dalam cinta tidak ada yang salah, Lembah. Tidak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, cinta akan hadir tanpa memilih siapa yang berhak bertahta. Sentana, Tidak perlu khawatir, aku akan selalu ada di sisi kamu. Aku berjanji, Nduk. Tuan, Doradewa ada di dalam. Mau pergi kemana? Sentana, jangan merusak namamu akan pilihanku di sini. Jangan melangkah lebih jauh sebelumnya terlambat. Tidak pernah ada rasa malu terbesit dalam hidupku. Bahkan jika boleh akan kubuat seisi India Belanda ini tahu bahwa aku benar-benar ingin hidup bersamamu. Ayo ikut ke dalam. Sih, bawa wanita ini masuk ke kamar dulu. Kang Mas sudah dengar semua ceritanya dari Asih mengenai wanita itu dan kedekatan kalian. Kang Mas sudah mau bertele-tele. Cepat kemasi barang-barangmu dan kita kembali ke rumah tanpa wanita itu. Tapi Kang Mas, Tidak ada tapi-tapian. Kita ini dari keluarga Abto Darmo. Semua yang kita lakukan bisa memengaruhi pandangan orang lain terhadap keluarga Abto Darmo di luar sana. Kang Mas, aku ini sudah dewasa. Aku tahu mana jalan kehidupanku yang benar. Wanita itu akan menjadi istriku apapun yang terjadi. Dan ngawur kamu. Kamu sudah bertunangan dengan Saraswati, putri bidadari terhormat. Asih, minta Lembah kemasi semua barangnya. Kita akan membawanya pulang besok. Tapi Tuan, Doradewa melarang. Aku yang akan bertanggung jawab. Kamu turuti saja apa yang aku katakan. Dia ngeliat kelakuan anak kesayanganmu ini. Sayang sabar loh mas, kenapa sih marah-marah? Udah baik. Karena siapa wanita itu? Wanita ini adalah calon istriku, Biung. Bagaimana bisa kamu sudah memiliki calon istri? Wanita itu adalah wanita yang dibeli Sentana dari Pasar Arak Nyi Satira. Asih, bawa wanita itu ke kamarmu. Dan kamu Sentana, balik ke kamarmu. Jika hari ini aku gagal meyakinkan Biung, kita coba lagi besok. Masih banyak waktu selagi kamu masih di sisiku, Nduk. Tuan, ngapunten. Biung menunggu di ruang doa. Biung, izinkan aku menikah dengan Lembah. Biung, apa Biung malu jika punya menantu dari SR yang tidak tahu asal usulnya? Bukan begitu anak bagus. Semua manusia itu sama rata diciptakan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kamu bisa memilih pasangan seenaknya. Lagian kamu sudah bertunangan dengan Saraswati, putri priai terhormat. Biung, Lembah adalah bagian anakmu ini. Semoga panjenengan memberikan restu untukku dan Lembah.
mulai sekarang jangan panggil aku Sentana di rumah ini lagi, Dok. Panggil aku Kang Mas. Panggilan itu membuatku bersemangat untuk memperjuangkan kita. Ada orang besar meminta panggilannya untuk telepon sekarang. Suasana rumah aku Darmo begitu aktif pagi. Terlebih dengan ada teknologi segar di beberapa lokasi. Ruang hidup aku lebih hangat dari biasanya. Sentana tak mengerti apa yang terjadi. Semua orang di rumahnya tampak sedang menunggu tamu spesial yang akan datang. Hingga pada saat seorang wanita dengan paras yang begitu elok muncul di hadapannya. Seketika, nafas Sentana berhenti meski hanya menatap jemari perempuan itu. Sebuah cincin perak yang sangat Sentana kenali itu membuatnya terkejut bukan main. Dia adalah Saraswati, wanita yang telah menjadi tunangannya. Dok, ini calon suami kamu, Sentana. Aku tahu pemilik wanita itu, tapi tolong jangan permalukan aku dengan kepergianmu. Aceh satu calon istri yang telah aku sayang dalam bisa. Yuk, bisa aku bicara dengan tunanganku? Kalimat itu tadi maksudnya apa? Aku tahu mas, aku tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang kamu ambil untuk Farah Musatirah kan. Bagaimana kamu? Semua yang kamu lakukan itu aku tahu mas. Lalu jika kamu tahu aku mengkhianatimu, lantas kenapa tidak membatalkan pernikahan ini? Aku ini perempuan mas. Bagaimana pendapat orang terhadapku jika aku kalah dari seorang perempuan yang moralnya bahkan lebih rendah daripada aku? Aku bisa menjadi aib untuk keluargaku, dan Romo akan tertimpa hal buruk atas apa yang Kang Mas lakukan. Aku tidak akan memintamu untuk berpisah dari wanita itu. Aku bersedia menjadi bayang-bayangmu demi kehormatan keluargaku. Toh, aku juga sudah terlanjur mencintaimu. Aku tidak akan meminta Kang Mas membalas cintaku. Tapi, kuharap Kang Mas jangan memintaku untuk berhenti mengharapkan cintaku dari suamiku sendiri. Aku akan selalu ada di sini dalam perasaan yang sama, Mas. Lu tenanglah, mboten nopo-nopo. Bagaimana aku bisa tenang, Mas? Keluarga sampean sudah membawa calon istrimu datang. Lalu mau apa? Calon istriku sudah tahu tentang hubungan kita dan dia tidak akan meminta untuk kita berpisah. Menikah dengan Saraswati adalah jalan satu-satunya untuk kita bersama. Lalu kau menyuruhku untuk menyaksikan pernikahanmu itu. Apa kamu tega? Lu dengarkan Kang Mas baik-baik. Saraswati adalah anak seorang priai dan keluargaku bergelut dalam bisnis. Pasti akan menjadi bahan olok-olokan Jika seorang setan atau Darmo menikahi seorang penari roti seperti itu, kalau Saraswati mengizinkan kita untuk bersama. Lalu apa masalah kita ke depannya? Kamu akan menjadi wanita satu-satunya yang aku cintai, loh. Aku janji. Membuat wujud Saraswati semakin indah, layaknya Dewi Nawangwulan. Mbah, kemarilah, tidak perlu mengintip. Kamu sangat cantik. Sama seperti kamu, Mbah. Cantik. Kang Mas harus pergi ke Batavia untuk mengurus peralatan milik Tuan Peter. Mendadak sekali, Mas. Kang Mas menyuruhku belajar untuk mengelola bisnis sama seperti kayak Kang Mas dulu, Pak. Ya sudah, nanti aku akan siapkan pakaian. Kamu ikut ke Batavia?
kamu akan meminta izin kepada dia jika kamu mau. Punten yuk, barang miliknya terjatuh. Astaga mbak, terima kasih telah mengembangkan ini. Untuk memberikan rasa terima kasihku, aku belum aja aku makan bersama. Apakah berkenan? Enggak mbak. Aku kagum padamu Saraswati. Mari berteman dan mengobrol lagi dengan waktu. Aku akan mengundangmu di jamuan yang aku buat di masa mendatang. Baiklah, terima kasih Margo. Du, aku mencari kamu kemana-mana. Asih, apa yang terjadi? Kenapa semua pakaianku dan Sentana basah? Sepertinya botol minum ini tumpah. Lalu bagaimana Tuan? Tuan Peter akan datang. Sampean pergilah lebih dulu. Aku akan menyusul. Kang Mas percaya padaku bukan? Baiklah, Du. Tuan Sentana senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Maaf atas keterlambatan saya. Saya Margo. Ini dari Tuan Peter. Tuan, perkenalkan, dia cukup sekaligus sekretaris yang menemani dalam diskusi. Maaf, Tuan. Kang Mas. Maaf atas keterlambatan saya Tuan. Saya Saraswati, istri dari Kang Mas Sentana. Apakah kamu menyukainya? Ambil jika kamu mau. Dan Mbak, bagaimana jika putrimu itu tahu? Bagaimana aku bisa punya seorang anak jika menstruasi saja jarang kudapatkan? Peter mengerti keadaanku. Dia membiarkanku mengoleksi semua mainan anak perempuan, berharap agar doaku pada Tuhan semakin tulus dan segera diberikan seorang anak. Mbak, bukannya wanita seperti kita ini wajar jika belum mendapatkan menstruasi? Tidak, Nduk, sangat tidak wajar bagi wanita yang berumur seperti kita, jarang atau bahkan belum mendapatkan menstruasi. Kemungkinannya kamu akan sulit mendapatkan kehamilan, dan juga kemungkinan terburuknya kamu tidak akan bisa mengandung sama sekali. Mbak, aku kudu piye Mbak? Aku udah dapat aku harap kamu buat. Asih. Saraswati mandul, dia tidak bisa mengandung anak. Tuan, tidak boleh bicara begitu. Saraswati sendiri yang berbicara kepada Margo bahwa dia tidak akan mendapatkan menstruasinya sampai saat ini. Asih, kau pasti paham jika wanita tidak akan mendapatkan masa menstruasinya. Aku akan keluar, aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Maafkan aku Mas, maafkan aku telah menjadi istrimu. Sepertinya aku harus menerima takdir yang ada. Lembah lebih cocok bersanding denganmu daripada aku. Menjadi seseorang yang memiliki anak untuk suaminya adalah hal yang paling berharga untuk seorang wanita, Mas. Sekarang aku akan Sampun, Du. Jangan bicara macam-macam. Du, semuanya telah kupasrahkan kepada Tuhan. Aku wes pasrah lan ikhlas kita punya memang atau tidak. Karena itu kehendak Gusti Pangeran. Sampun, Du. Tidak perlu menangis lagi. Aku tetap menjadi suamimu sama seperti sebelumnya. Untuk kekasihku, istriku, hidupku, dan jiwaku, aku berharap kamu akan tetap menjadi makamku hingga persemaianku. Kamu itu murahan sekali, Lembah. Kamu hampir mengacaukan acara penting pria yang kamu sukai. Aku kan hidup sendiri dan tinggalkan kehidupan penuh janji palsu ini. Mbak, masuk saja. Mbak, matur sembah nuwun telah menerimaku selama ini. Aku memutuskan untuk berpisah di Batavia dari kalian. Sekali lagi matur nuwun, Mbak. Jangan pergi Lembah, tetaplah bersamaku dan menikahlah dengan Sentana. Lembah, keluar dari kamarku. Tapi Sentana, Kalau aku bilang keluar, ya keluar. Jangan bentak Lembah seperti itu, Mas. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku benar-benar mencintaimu, Dok. Aku mengaku salah karena sudah membawa Lembah ke dalam kehidupanku. Meski waktu itu aku sadar aku sudah bertunangan,
Tapi Nduk, aku mohon, maafkan aku dan mari membangun rumah tangga ini dengan kebahagiaan. Aku dan kamu saja sudah cukup. Aku menjamin semuanya baik-baik saja. Kenapa masih berdiri? Mari duduk bersama, Lembah. Aku ingin bicara serius kepada kalian. Kalian bisa berpendapat jika keputusanku ini buruk. Pertama, untuk istriku, setelah kita pulang dari Batavia, kita kembali ke Yogyakarta. Kita akan pindah ke Jepara dan menetap di sana bersama Asih. Untuk kamu, Mbak, sejak aku menolongmu di pesta arak itu, aku akan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Kang Mas, boleh aku berpendapat? Tentu, Nduk. Karena aku nggak bisa kasih kamu keturunan, bagaimana kalau kalian menikah saja? Menikahlah dengan Lembah. Aku sudah mengatakan untuk tidak membahas ini. Ini semua demi masa depan keluarga Octodarmo, Kang Mas. Aku akan mendiskusikan ini dengan Biung dan Kang Mas terlebih dahulu. Kalau permintaan Saraswati baik-baik, Lembah. Kamu jahat, Mas. Aku nyuwun ngapura. Aku berniat membantumu kala itu. Aku mengakui kesalahanku. Aku tertarik padamu saat itu, parasmu dan lagamu. Aku menyukai semua hal tentangmu. Namun setelah aku bernikah dengan Saraswati, semua pemikiranku berubah. Jadi aku meminta dengan sungguh-sungguh padamu untuk melupakan semua janji kita dan pernikahan. Aku akan bertanggung jawab atas kehidupanmu, tapi tidak dengan ikatan pernikahan. Aku memintamu, Mas. Aku rela dijadikan babu karena itu kesepakatan yang kita setujui malam itu. Dirimulah yang memulai semua drama ini, Mas. Kamu yang menyebarkan bendera lebih dulu. Kau yang minta aku untuk bertahan, sang Kang Mas Dewa minta kita untuk berpisah. Apa niatmu yang sebenarnya? Aku tidak punya tempat tujuan lain selain dirimu. Kang Mas, aku berharap bahwa pernikahanmu dengan Lembah benar-benar terjadi. Sentana menunda pernikahannya dengan pergi ke Batavia untuk beberapa urusan kerjaan di sana. Setelah beberapa hari berlalu, Sentana yang tengah di Batavia dikirimi sebuah surat yang tertanda atas nama keluarga Octodarmo. Asih yang menerima surat tersebut segera menghampiri Sentana dan memberi surat itu kepadanya. Sentana, ngapunten, ada kiriman surat dari Jogja untuk Tuan. Sentana anakku, Biung merasa tidak enak badan. Tapi tidak apa-apa Tole. Biung hanya merasa lemas. Kau tidak perlu khawatir. Bagaimana kabarmu di Batavia? Biung berharap kamu baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk memberi kabar ke istrimu, Saraswati. Jika boleh, bisakah kamu kembali ke Yogyakarta dan membantu Biung dengan beberapa usaha Biung? Setelah Sentana membaca surat tersebut, ia bergegas mengemaskan bajunya dan segera pergi ke Yogyakarta. Sentana merasa cemas saat mendapat kabar bahwa ibunya sedang tidak dalam kondisi yang baik. Terlebih, ibunya meminta untuk membantu beberapa urusan usahanya, yang sangat jarang Biung memintanya begitu. Apa yang terjadi kepadamu, Biung? Tidak apa-apa, Ger. Biung hanya tidak enak badan. Memangnya makanan apa yang Biung makan? Biung tidak makan apa-apa. Biung hanya meminum jamu pemberian Kang Mas. Lalu Biung langsung merasa lemas? Iya, namun tidak ada hubungannya dengan jamu yang Kang Mas berikan. Sentana merasa curiga karena hal ini terjadi setelah mengingat surat dari Biung yang mengatakan bahwa pola perilaku Kang Mas Dewa berubah dengan drastis. Sentana meminta pengawalnya yang sedang berjaga untuk mencari orang yang membuat jamu dari Kang Mas itu. Pembuat jamu itu menjawab dengan terbata-bata. Dia menjelaskan bahan yang digunakan pada jamu yang ia buat adalah bahan-bahan yang mempunyai efek yang cukup buruk untuk tubuh. Biung, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku dan Saraswati akan tinggal secara mandiri di Jepara. Setelah sampai di Jepara, aku akan menikah dengan Lembah, Biung. Kamu Edan, mau madu Saraswati? Nggak, Biung udah setuju. Biung, tapi ini keinginan istriku. Saraswati memaksaku. Aku sudah berpendapat, tapi ia mendesakku. Tapi nggak masuk akal, Ger. Saraswati tidak bisa memberikan keturunan, Biung. Ia terus mendesakku untuk menikah dengan Lembah. Ia juga beralasan bahwa Lembah sudah menjadi tanggung jawabku. Jadi Saraswati menyuruhmu untuk menikah lagi karena perihal anak? Enggih, Biung. Lalu bagaimana jika bukan Lembah? Biung akan mencarikan seseorang yang manut kepadamu. Le, kamu sadar toh? Kamu ini orang terpandang, maka istrimu juga harus orang yang terpandang.
Sejak kecil, kamu sudah berada di lingkungan yang berpendidikan dan belajar akan adab. Maka istrimu juga harus seseorang yang terjaga dengan pengitan dan belajar bagaimana cara menjadi istri yang baik. Kalian harus sama-sama terjaga. Tapi mereka yang sejajar belum tentu selaras. Lagi pula, Lembah sudah menjadi tanggung jawabku sebagai pria yang telah membeli wanita itu dari Nyi Satira. Bukankah sekarang aku sudah dewasa dan harus mempertanggungjawabkan segala kelakuanku? Biung, berjanjilah kepada Biung akan selalu bersama Saraswati apapun keadaannya. Bersiaplah. Bersiap? Kemana kita akan pergi, Kak Mas? Bersiap saja, jangan lupa membawa selimut pendek. Baiklah, Kak Mas. Kak Mas, sudah. Aku sudah mendapatkan izin dari Biong. 1 minggu lagi kita akan pindah ke Jepara sesuai rencana. Lalu bagaimana dengan pernikahan Kak Mas dengan Lembah? Berjanjilah pada Kunduk, jangan pernah membahas hal-hal seperti ini lagi. Aku merestui pernikahan kalian, tapi aku dan Kang Mas tidak akan mendatangi pernikahan itu. Jangan menyusahkan Sentana dan Saraswati. Berperilakulah sesuai kodratmu di Jepara. Hari pernikahan Sentana dan Lembah pun tiba. Seisi rumah disibukkan dengan mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan tersebut. Namun, tidak dengan Saraswati, yang sejak pagi subuh menangisi hal tersebut. Bu, kita batalkan saja pernikahan ini. Aku udah sanggup. Para tamu dan juru nikah sudah datang. Kak Mas sanggup bertanggung jawab. Kang Mas, ada apa? Ngapunten Doro, kami tidak berani memasang mancer-mancer di kamar Doro besar. Tidak apa, masuk saja. Sebelum pernikahan selesai, kamar Kang Mas harus sudah selesai dihias. Aku akan mengantarmu. Kang Mas Dewa! Asih! Cari Saraswati di seluruh penjuru rumah dan sekitaran. Sekarang! Kenapa Kang Mas membawaku seperti ini? Maaf telah membuatmu terkejut. Aku terpaksa melakukan ini untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Apa maksud Kang Mas? Nyawa suamimu sedang diincar oleh orang-orang Netherlands. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suamiku diincar oleh orang-orang Netherlands itu? Orang-orang Londo itu sudah mengincar perkebunan pala milik Byung sejak lama. Namun Byung bukan orang yang mudah tertarik dengan tawaran semacam itu, apalagi bekerja sama dengan penjajah seperti mereka. Perkebunan itu memiliki jutaan kenangan akan keluarga Todarmo secara turun-temurun. Maka dari itu, Byung menjual perkebunan itu. Meski berkali-kali ditolak, Menir Hendrik yang mengincar perkebunan pala itu mulai keluar dari batasnya. Berita tentang pembunuhan sering terdengar. Aku sebagai anak pertama harus melindungi keluargaku. Aku terpaksa meracuni Byung agar bisa mengambil alih pekerjaan Byung. Dan ancaman itu beralih kepadaku. Kenapa Kang Mas Dewa tidak mendiskusikan hal ini kepada Kang Mas Sentana? Bukankah lebih baik jika dilakukan secara bersama-sama? Aku tidak ingin membahayakan lebih banyak orang. Biar saja resikonya aku tanggung sendiri. Sentana merusak rencanaku dengan mengambil alih pekerjaan Byung secara tiba-tiba. Mau tak mau, Menir Hendrik beralih mengincar Sentana. Aku khawatir jika Menir Hendrik akan mengincarmu untuk melemahkan Sentana. Aku harap kamu bisa bertahan sementara waktu di sini. Bagaimana Kang Mas tahu semua gerak-gerik Menir Hendrik? Ada salah satu pelayan keluarga Todarmo yang setelah tertangkap basah, pelayan itu menghilang. Dewa, jangan main-main padaku. Kapan kamu akan memberikan perkebunan itu padaku? Aku sudah tidak bisa sabar lagi. Semangat dirimu Tuan. Perkebunan itu bukan perkebunan yang bisa aku ambil alih dengan mudah. Banyak hal yang perlu aku persiapkan untuk memberikan perkebunan itu secara resmi padamu. Jika kamu tidak mengambilnya dengan cepat, maka aku akan mengambil paksa perkebunan itu. Dasar pribumi menjijikan. Bersiaplah, akan datang untuk mengurus tanah. Iya Mas, Mbak Saraswati pasti baik-baik saja. Percayakan pada orangmu itu. Siang Tuan Sentana, saya Sastro. Saya akan beri tanah keluarga Tuan. Monggo Sastro, kenalkan dia istriku. Lembah, bukankah seharusnya kau bersama Nyi Satira? Jadi kamu di sini, kamu sudah menikah.
Maaf Tuan, apa kamu sedang terkena tipu muslihatnya? Apa maksudmu? Tuan, aku hanya memberikan hatimu. Citra istrimu itu sudah buruk. Pria terhormat sepertimu juga akan mendapatkan dampak buruknya juga. Tidak usah khawatir, aku akan mendukung itu. Jangan bersedih. Sial, berani-beraninya dia menjadikan perempuan yang aku cintai sebagai istrinya. Tuan ngapunten, Menir Hendrik sudah ada di depan, ingin bertemu panjenengan. Katakan kepada Menir Hendrik, aku sedang bersiap-siap. Menir, Tuan Sentana sedang bersiap-siap. Pergilah, jangan menggangguku, dasar Udi. Menir, maaf sudah membuatmu menunggu. Tidak apa, bagaimana kabarmu? Aku baik. Sentana, bagaimana dengan semua ini? Aku ingin menukarnya dengan perkebunan pala milikku. Terima kasih tawarannya Tuan. Sama seperti Biung, aku akan menolak tawarannya. Hei, aku sudah memberikan penawaran yang pantas untuk pribumi sepertimu. Apa maksud semua ini Tuan? Jangan terlalu pada istriku. Keterlaluan, tidak Sentana. Kau hanya memberikan perkebunan pala itu padaku, dan semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana Sentana? Apakah kau sudah setuju? Sampai mati pun aku tidak akan memberikan perkebunan itu untukmu. Baiklah, kalau memang itu mau. Rondo sialan! Lembah! Sastro, Aku minta maaf ya, kemarin kasar padamu. Kala itu, Sastro yang berumur 18 tahun akhirnya mengunjungi pesta arak untuk pertama kalinya. Lembah berhasil membuat Sastro tak bisa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Bermalam-malam ia habiskan untuk bertemu dengan Lembah. Di mata Sastro, Lembah adalah wanita yang berhasil membuatnya jatuh cinta. Namun, bagi wanita itu, Sastro merupakan seorang kakak yang selalu menemui adiknya di waktu tertentu. Sastro akhirnya berniat untuk mengungkapkan rasanya. Akan tetapi, niatnya tidak pernah tersampaikan. Dikarenakan, pada saat ia ingin mengungkapkan rasanya, ayahnya mengetahui kegiatannya. Dan dengan penuh amarah, ayahnya memaksanya untuk pulang sebelum ia mengungkapkan rasanya. Sastro dibawa oleh ayahnya dan pergi secara paksa dari pesta arak itu. Sepertinya kamu ingin mati juga malam ini. Di mana aku harus menembakmu? Di sini atau di sini? Kalau apa kamu? Kang Mas? Ngono to ra iso. Dor, kampung. Peluru yang ada di senapan Menir hanya satu. Mereka ada hanya untuk mengancam. Jangan sedih begitu, aku hanya terluka. Mas hampir kelihatan mati, bagaimana aku tidak sedih? Lembah, bawa pria itu ke ruangan. Asih, panggilkan tabib di dekat sini. Kang Mas, apa Kang Mas ada di balik hilangnya Saraswati? Kumohon jawab iya. Jangan khawatir, sembuhkan dirimu lebih dulu, lalu aku akan menemuimu dengan Saraswati. Istrimu ada dua, perhatikan istrimu yang lain juga, sialan. Terima kasih sudah menyelamatkan istriku. Menurutmu, Lembah itu bagaimana? Wanita seperti apa dia? Cantik, penuh pesona, tapi penuh derita. Apa aku bisa mencarimu untuk membuat derita Lembah menjadi bahagia? Kamu tahu dari mana tentang Lembah? Aku mengenal Lembah jauh lebih dulu dibanding denganmu, Sentana. Ceritanya panjang, singkatnya aku mengenal Lembah jauh lebih baik. Lain kali saja aku cerita lengkapnya. Sekarang jawab pertanyaanku. Aku tidak munafik Sastro. Aku bisa bertanggung jawab atas kehidupannya. Namun, aku tidak menjamin Lembah bisa hidup dengan cinta milikku. Semua cintaku sudah habis di Saraswati. Apa kamu ikhlas jika aku menggantikan sosokmu untuk Lembah? Hidup Lembah adalah milik Lembah. Keputusanku ada di tangan Lembah. Jika wanita itu berkenan, aku akan melepasnya. Kalau begitu, izinkan aku berada di dekatnya, biar aku bisa berbicara dengannya. Aku izinkan. Terima kasih. Kenapa kamu setuju menikah dengan Sentana? Pulang. Dia satu-satunya tempat untuk aku pulang dengan segala janji yang ia berikan padaku. Lalu, apakah kamu mencintainya? Aku tidak tahu. Sejak awal, aku sudah rapuh dengan perasaanku pada Sentana. Entah itu sebuah ketulusan atau sebuah kebutuhan. Apakah kamu tahu cinta Sentana sudah habis pada istri pertamanya? Aku tahu. Kamu tidak sakit hati?
Aku sakit hati. Semua cinta dan kasih kita di awal pertemuan hanyalah cinta sesaat yang dipinjamkan oleh Saraswati. Tapi apa boleh buat? 2 kali aku coba untuk pergi, 2 kali juga mereka menahanku. Tinggalkan Sentana dan menikahlah denganku. Biarkan mereka hidup bahagia tanpa menyakitimu lagi. Sekarang aku sudah mampu hidup untuk jeripayahku sendiri. Kamu tidak usah khawatir. Mas harus bilang terlebih dahulu pada Kang Sentana. Aku sudah bilang kepada suamimu, keputusanmu semuanya di tanganmu. Baiklah, aku mau. Kalian minum lagi dulu. Belum para mau datang, sini ku bantu. Asih bilang kemarin kamu tidak mengambil jamu milikmu. Kenapa? Kamu tidak mengambil jamumu. Aku tidak mengambilnya bukan karena aku tidak ingin, karena aku lupa. Dan Mas, aku dan Kang Sasro punya hadiah untukmu. Saraswati pulang. Kang Mas. Akhirnya kamu pulang, Dok. Mas, aku dan Kang Sasro akan memberikan anak ini untuk kalian. Sebagai tanda terima kasih, aku yakin kalian akan menjadi orang tua yang baik untuk Dan izinkan kami untuk memberikan nama anak ini Angling. Terima kasih. Aku berhutang budi padamu seumur hidupku. Angling, mangan dulu, Nduk. Manusia lahir dengan segala tuntutan akan takdir, bersama dengan nafsu dan karma yang akan selalu mengiringi setiap pijakan kaki seorang insan. Berjalanlah dengan hati-hati. Sang anugerah tengah menanti sesuai dengan lakumu. Angling besar dan angling kecil. Ini angling apa? Angkling. Angklung. Byung, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Setelah sampai Jepara, aku akan menikah dengan Byung, Mbah. Byung. Damn! Mas harus pergi ke Batavia untuk mengurus surat tanah milik Kang Mas Peter. Stop it. Get some help. Cila seimut ini. Aku yang seimut ini. Segemoy ini. Segemoy ini. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Oh my God! Wow! Sekali lagi. Najis anjir kok. Nungguin mama. Hey. Loh, harus apa lagi? Nah, ini sudah bisa. Ini Minar wilayah. Imam Mahdi. Yang ini. Byung. Apa sih? Siapa sih? Kak Mas. Petan. Ya udah ya. Ya kan ini udah Bang.
banget, sumpah bau banget. Apa sih yang lewat? Ini gak sih yang bau? Apa-apa, siapa-siapa yang bau? Itu tuh belakang kamu yang bau. Waduh, terus pakai apa dong? Nih, Pakai MBK. Ini tuh cocok banget buat ngilangin bau yang kayak pokoknya bau banget deh. bener banget. Terus cara makainya juga gampang. Tinggal kalian buka, kalian tuang, terus nggak make. Belinya di mana? Ini tuh bisa dibeli di warung terdekat. Terus harganya juga affordable banget. Makanya Beli MBK.